Selamat pagi, saya Ferwati Burtarigan, kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh narkoba terhadap remaja. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Atau pemerintah ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Dan bahayanya narkotika ini dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak di segala aspek kehidupan, dan begitu banyak korban yang sebagian besar adalah remaja. Dan sepenuhnya pasien ini dapat ribuan orang, dan 90% adalah remaja yang usia antara 15 dan 20 tahun. Di sini berkembangnya penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa Indonesia tahun 2009 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau yang lebih kenal dengan BNN yang bekerja sama. Masuknya budaya asing di area globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini dapat dikhawatirkan dan hanyut terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini. Dan selain itu juga jangan pernah mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter, dan begitu mengetahui berbagai macam ini adalah flowchart narkoba. Otak menularkan daya ingat, 2 hati melemahkan aktivitas sel-sel, 3 kulit menjadi kering dan keriput, 4 mata yang menyebabkan menjadi merah, suka tidur dan penglihatan buram, jantung menyebabkan pembuluh darah, pencernaan daya tahan tubuh turun dan masuk rumah sakit. Nomor 2, di sini saya akan menjelaskan wawancara, yaitu cara untuk mengumpulkan data dan mengadakan tatap muka secara langsung. Contohnya langsung bertanya kepada narasumbernya. Kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim atau menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan. Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengganti objek penelitian atau kejadian baik berupa manusia, benda mati maupun gejala alam, contohnya dengan mengamati secara langsung. 4. Tes dan skala objektif adalah cara mengumpulkan data dan memberikan teks kepada objek yang diteliti, contohnya dengan memberikan teks kecerdasan dan bakat, tes resmen terhadap tahapan persyaratan profesional dari nilai aplikasi dianalisis secara metode penyelidikan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati atau menganalisis suatu objek melalui ekspresi analisis dari objek. Dalam tahap ini sistem akan dianalisis untuk menghasilkan model dan logika bisnis yang akan digunakan dalam aplikasi. Yang ketiga, desain. Dalam tahap ketiga ini secara umum mencakup kepentingan desain teknis seperti bahasa, pemrograman, lapisan, dan layanan dan sebagainya. Yang keempat, coding. Sumber kode yang sebenarnya akhirnya akan ditulis pada tahap keempat. Metode waterfall ini hal yang akan diterapkan melalui dari model logika bisnis hingga integrasi layanan yang ditentukan terhadap sebelumnya. Kelima, testing. Melaporkan masalah dalam tahap ini sangat penting karena tak jarang mengulang atau menerombak file coding sebelumnya harus dilakukan agar semua yang ada dapat dihilangkan. Yang keenam, operasi. Di tahap ini aplikasi yang digunakan dan disebar ke publik, namun pemantauan dan perbaikan tetap diperlakukan agar semua fungsi tetap berjalan dengan baik. Sekian dari penjelasan saya tentang kurang tepat. Maaf. Terima kasih.